Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risyana Lewosinda, NIM 21020031, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kampus Universitas Wisnuwardana Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi informasi di bidang pemasaran. Pemasaran dan teknologi informasi. Pasti kita penasaran tentang apa sih pemasaran dan teknologi informasi. Nah, jadi pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Jadi, teknologi adalah alat yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi, contohnya melalui netbook, TV, radio, koran, dan lain-lain. Jadi, dengan adanya teknologi informasi, kita bisa mudah mengakses apa yang kita inginkan melalui contohnya tadi melalui TV, radio, koran. Jadi ada hubungan antara pemasaran dan teknologi. Jadi teknologi dalam pemasaran mempunyai peran penting untuk meningkatkan ekstensi sebuah perusahaan atau suatu badan usaha pemasaran pada zaman sekarang ini. Jika tidak ditanjung, jika adanya perkembangan teknologi yang maju, tidak mungkin dapat dipasarkan secara maksimal. Jadi di sini sistem informasi pemasaran. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi di bidang pemasaran adalah melalui sistem informasi pemasaran, Marketing Information System (MIS). Langkah awal mendefinisikan MIS pertama kali dilakukan oleh Coase dan Gould dari Harvard Universitas pada tahun 1967 yang menyatakan bahwa MIS adalah suatu set prosedur dan metode untuk menganalisis dan mempresentasikan informasi untuk mengambil keputusan pemasaran perusahaan dalam Bangkrutan et al. 2009. Bangkrutan et al. 2009. Saat ini MIS secara umum dikenal sebagai sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk memutuskan masalah terkait dengan pemasaran, antara lain untuk mengumpulkan data, menganalisis supaya pemasaran perusahaan, untuk membantu pengambilan keputusan dalam merancang strategi dan terkait pemasaran yang lebih efektif, efisien, dan kompetitif. MIS juga bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memprediksi permintaan, tren konsumen, dan teknik pesaing. Di era digital ini, MIS bukan hanya berfungsi untuk mengelola data, meminta menjadi informasi yang bermakna, melainkan juga menjadi implementasi informasi yang relevan mengenai pasar, bauran pemasaran, produk, konsumen, dan pesaing. Yang kedua, ada database marketing dan precision marketing. Salah satu implementasi MIS dalam pemasaran adalah database marketing, yakni pembangunan basis data komputer baik internal maupun eksternal untuk menghasilkan email marketing seperti iklan dan informasi pemasaran lain yang relevan guna menjangkau target pasar yang akurat dalam jumlah yang cukup dalam hal mendapatkan perhatian target pasar, menggugah keterkaitan, dan mensimulasi tindakan pembelian sehingga target pasar tersebut dapat menjadi pelanggan yang bernilai ekonomis dalam jangka panjang. Saki 2020. Database marketing adalah sebuah pendekatan sistematis untuk proses pengumpulan, konsolidasi, dan pemesaran data konsumen
Data pelanggan yang dapat diponsel akan dikumpulkan dan disimpan dalam database perusahaan. Lalu data tersebut akan diproses dan digunakan dengan cara yang berbeda tergantung tujuan dari bisnis. Dengan tujuan, database marketing akan membantu menciptakan lebih banyak penjualan dengan menyediakan informasi yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang pasar baru serta pelanggan baru. Yang ketiga, ada pergeseran ke fenomena long tail. Perkembangan fenomena pemasaran long tail tidak terlepas dari semakin canggihnya teknologi informasi pendukung upaya pemasaran. Platform pelayanan digital berbasis langganan seperti Netflix, seperti YouTube Premium sangat mengandalkan pasar long tail karena setiap pelanggan memiliki preferensi dan needs yang berbeda-beda. Hal ini sangat bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, yaitu dengan menggunakan artikel dan machine learning untuk memprediksi dan mempermudahkan pencairan pelanggan, serta merancang algoritma untuk memberikan rekomendasi yang operasional mungkin. Prinjof et al. 2011 menyarankan bahwa penggunaan fitur rekomendasi dan pencairan yang tidak diarahkan non-record search tool diasosiasikan dengan peningkatan penjualan terhadap produk niche pada situs e-commerce. Yang keempat, ada artikel integrasi learning, machine learning, dan deep learning. Hubungan antara AL, ML, dan DL dalam konteks komputer asisten marketing dapat dilihat pada komputer asisten marketing artikel integrasi learning dan deep learning mulai berkembang di tahun 2040-an, namun benar-benar mencapai maturity dalam aplikasinya pada tahun 2000-an sebagai perangkat lunak yang membantu manusia dan bertindak melakukan tugas-tugas biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ada 3 kapabilitas, yakni yang pertama untuk merasakan atau to sense, 2 memahami, to comprehend, dan yang ketiga bertindak, to act. Dengan 2 jenis, yakni strong al umum pada mesin dengan program kesadaran, pemikiran, dan sensoris yang tidak hanya diaplikasikan pada suatu area fisik saja, serta WL yakni yang berfungsi khusus untuk satu tugas spesifik, misalnya untuk mengendarai mobil atau safe car driving. Kalinsnain et al. 2019. Yang kelima, penerapan LML dan dalam pemasaran. Salah satu bentuk penerapan AL dan ML dalam bidang pemasaran adalah untuk memprediksi perilaku pelanggan. Aplikasi lain dari AL pada bidang pemasaran adalah untuk membangun model kecenderungan. Profesi pemasaran adalah untuk membangun model kecenderungan atau profesi modeling, yang merupakan suatu metode statistik untuk memprediksi perilaku pelanggan dengan lebih akurat berbasis data historis yang dibantu oleh algoritma ML by et al. 2018. Suatu bentuk deep learning DL yang bisa dimanfaatkan untuk pemasaran adalah digital personal assistant atau DPA, seperti contoh Siri Apple, Google Assistant, Google Bixby, Samsung, dan Alexa. DPA membantu penggunaan untuk menyelesaikan tugas secara daring dengan menganalisis suara penggunaan voice rangtain dan memberikan jawaban atau bantuan untuk mendengarkan sesuatu, memainkan musik, mencari informasi tentang sesuatu, dan lain-lain. Terima kasih.
Mungkin ada salah kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi